Oke, kita lanjut ya. Nah, pertama ya, seperti biasa mengatur layout dasar dokumen ilmiah di Microsoft Word ya. Jadi nanti layout ini ada dasar-dasarnya ya. Nanti bagaimana spacingnya, terus jarak-jarak antar eh, tulisannya gitu ya. Nanti dijelaskan gitu ya. Kemudian menyesuaikan margin dan ukuran kertas sesuai dengan ketentuan kampus. Nah, jadi eh, kita semua berdasarkan dari pedoman yang ada di kampus ya, dari mulai ukuran, kemudian margin-marginnya nanti disesuaikan dengan ketentuan kampus. Kemudian menggunakan heading dan numbering otomatis ya. Jadi nanti kita juga belajar bagaimana menggunakan heading ya dan juga numbering secara otomatis gitu ya. Jadi nanti nggak ada lagi yang manual, semua sudah terstruktur gitu ya. Kemudian keempat, memformat halaman judul skripsi menggunakan sesuai dengan pedoman kampus. Ya, jadi nanti kita juga eh, belajar untuk membuat halaman judul skripsi sesuai dengan pedoman dari kampus. Nah, ya, yang pertama adalah layout dasar. Ya. Nah, untuk layout dasar sendiri, ya, udah pasti dipastikan ini sudah universal ya, yaitu kertas A4, 21 cm kali 29,7 cm. Nah, jadi ukuran kertas udah pasti sama ya. Kemudian orientasinya udah pasti portrait ya, nggak mungkin dia eh, horizontal ya, nggak mungkin dia miring kayak gitu. Udah pasti portrait ke atas. Kemudian margin umumnya ya, ini margin yang dipakai di hampir semua skripsi ya. Margin umum skripsi dia kirinya 4 cm, kanannya 3 cm, atas 4 cm, dan bawahnya 3 cm ya. Jadi di sini di kirinya dia 4, di atasnya dia 4, di kanan dan di bawahnya itu 3. Nah, jarak ininya. Nah, untuk aksesnya ya kita bisa tinggal ke layout, margin, custom margin. Atau nanti bisa ada cara lain gitu ya. Ini hanya cara untuk cara dasarnya ya. Untuk men-setting margin. Nah, kemudian Kemudian kita akan mempelajari juga tentang heading styles ya di Microsoft Word. Nah, ini heading ini ada banyak, ada sampai banyak lah ya heading itu. Fungsinya apa? Heading itu adalah kepala ya. Jadi dia kepala dari sebuah pembukaan. Misalnya heading satu berarti dia yang paling pertama, dia openingnya nih. Bab satu pendahuluan berarti dia openingnya. Ya, kemudian heading satu udah pasti diisi oleh heading 2. Nah, heading 2 ini isinya ya bagian dari heading satu. Kemudian kalau memang belum cukup ternyata harus ada penjelasan lain nih di latar belakang ini. Diisi dari heading 2 ini masih ada penjelasannya. Nah, ini kita bisa gunakan heading 3 ya untuk tambahan isinya ya. Misalnya latar belakang isinya, oh ada latar belakang, ada isinya subbabnya gitu ya. Nah, berarti masukin lagi heading 3 ya, bagian dari heading 2. Dan seterusnya ya, sampai heading 4, 5, 6, dan seterusnya gitu ya. Nah, untuk cara mengaturnya, itu bisa menggunakan home, styles,
kemudian ke pilih headings ya. Ini udah pasti kelihatan langsung ya di pas baru buka si Microsoft Word-nya, ini langsung kelihatan stylesnya itu di mana gitu ya. Kemudian heading ini fungsinya adalah nanti adalah namanya navigation pane. Navigation pane. Nah, navigation pane ini apa? Dia adalah untuk membantu kita membantu dalam pencarian. Contohnya apa? Contoh, kalian lagi di bab satu, lagi di bab satu, lagi di bab 5. Terus kalian mau ke bab satu. Biar cepat gimana daripada scroll, mendingan ke navigation pane. Ya, nanti ditunjukin gimana caranya. Nah, heading ini juga eh, berfungsi agar nanti ketika buat daftar isi itu bisa terbentuk secara otomatis ya. Jadi nanti ketika sudah membuat heading ya, nanti akan terbentuk secara otomatis. Nah, buatnya pakai apa? Buatnya pakai table of content ini ya. Nanti bisa secara otomatis mengikuti si heading yang udah kita buat. Nah, daripada kita capek-capek manual, mending kita langsung ke otomatis aja pakai table of content. Nah, kemudian ada juga numbering otomatis ya. Ini menggunakan fitur multi-level list di Microsoft Word ya. Nah, ini mungkin namanya adalah multi-level list. Tapi nanti saya ajarinnya beda lagi ya. Bukan pakai multi-level list. Tapi nanti pakai numbering biasa. Tapi kita ubah, dikustomisasi lah ya. Istilahnya seperti itu. Jadi ini cara lainnya adalah kustomisasi numbering. Nanti caranya ada. Nah, untuk formatnya udah pasti ini bab satu, ini isi dari bab satu, 1.1, nanti lanjutnya 1.2 dan seterusnya. Kemudian yang ini 1.1.1 sampai ke 1.2 dan seterusnya. Ya. Nah, ini isinya adalah ini. In- isinya ini juga ya. Jadi subbab di dalam subbab gitu ya. Nah, kemudian eh, yang kedua adalah hubungkan ke masing-masing heading style ya. Jadi sebelum memulai penomoran ini ya, penomoran-penomoran ini, kalian wajib menggunakan heading style terlebih dahulu ya. Wajib heading style terlebih dahulu. Kenapa? Karena nanti ketika lupa kita bisa dari ulang lagi tuh ya. Nanti dijelasin deh sambil praktek gitu ya. Nah, jadi harus memakai dari awal sebelum menulis ketikan ini harus disetting heading style dulu ya. Berarti ini heading 1, ini 2, ini 3. Nah, kemudian secara otomatis akan berubah jika ada penambahan bab. Ya, misalnya penambahan subbab ya harusnya ya. Ini subbab. Ya, misalnya ini ya, subbab 1.1. Nanti kalau ada tambahan lagi, subbab 1.2 gitu ya. Nah, nanti kalau ada subbab tambahan lagi, ya tinggal ditulis aja di bawahnya 1.1, 1.1.2 gitu ya. Atau misalnya yang ini ya, berarti
Sebab yang 1.2 berarti 1.2.1 ini yang pertama. Ntar lanjut lagi 1.2.2, ntar 1.2.3 gitu ya, dan seterusnya. Nah, langkahnya adalah ini langkah otomatisnya atau langkah universalnya seperti ini ya, multi level list, define new multi level list ya. Ini cara umumnya. Namun nanti saya ajarinnya adalah cara yang beda ya. Caranya adalah tadi ya, customisasi numbering ini. Silakan. Nah, kemudian kita clear dulu. Nah, kemudian pada format halaman judul skripsi ya, ya ini udah paling umum ya, udah pasti harus ada nama universitas. Universitas atau fakultas ini sebenarnya harusnya universitasnya aja ya, karena fakultasnya akan ditaruh di bawah. Fakultas ini taruhnya di sini ya. Jadi otomatis di awal adalah logo ya, terutama ya, logo, kemudian nama. Biasanya kayak gitu ya. Atau bahkan logo doang biasanya ya, atau logo saja. Ya, jadi ini berbeda-beda ya, tergantung kampus. Kemudian ada judul skripsinya ya. Nah, ini bisa judulnya di atas, kemudian logo atau logo dulu baru judulnya ya. Jadi bisa beli bolak-balik. Tergantung nanti format kampus seperti apa gitu ya. Nah, judul skripsi udah pasti harus huruf besar. Ini bukan rata tengah. Iya benar. Ini rata tengah maksudnya center alignment ya. Center alignment. Benar ya, center alignment. Jadi dia di tengah-tengah aja ya. Nah, huruf besar udah pasti, kemudian tambahan ada lagi harus bold ya, harus tebal. Nah, biasanya deskripsi itu tulisannya harus menggunakan Times New Roman. Ya, ini udah paling umum, Times New Roman. Kemudian biasanya untuk judul itu bisa di 16 atau 18 PT ya. Nah, untuk isinya biasanya ada di 12. Ini judul, isinya ada di 12 PT. Ini udah umumnya seperti ini ya. Jadi secara universal biasanya formatnya yang seperti ini. Nah, kemudian setelah ada judul skripsi, baru nama penulis dan NIM-nya seperti apa. Nama penulisnya siapa? Berarti nama kita ya. Kemudian NIM-nya juga nama kita atau NPM ya. Nah, kemudian setelah semua udah ditulis nih, ketiga-tiganya udah ditulis, berarti sisa program studi, fakultas dan tahunnya. Program studinya apa? Fakultas apa? Tahun. Berarti kalian skripsi di tahun 2028 ya. 28. Nah, nanti kalian tulis seperti ini gitu ya, atau 2026 kalau sekarang. Nah, tipsnya adalah gunakan center alignment ya, yang tadi udah dibilangin center alignment, kemudian space-nya antar tulisan itu harus 1,5 ya. Kenapa? Biar rapi aja ya, biar rapi. Jadi nggak berdepetan gitu ya, tidak berdepetan. Nah, kemudian ada hindari enter berlebihan ya. Jadi jangan kebanyakan pencet enter ya. Gunakan spacing dulu ya. Sekiranya spacingnya kurang, boleh di enter ya. Jadi jangan enter kebanyakan ya.
Sekiranya belum, baru kita pencet enter di sini ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Sep, ada yang mau ditanyakan nggak, Sep? Ya, Pak. Ada yang mau ditanya nggak? Aman-aman, Pak. Aman ya? Oke. eh Nah, ini kemudian adalah contoh halaman judul skripsi ya. Nah, ini contohnya untuk yang proposal ya. Ini proposal. Proposal. Ya, ini proposal skripsi. Judulnya yang di atas ya. Judulnya paling atas. Judul paling atas. Kemudian baru logonya. Nah, ini spacingnya ini yang tadi dibilang. Kalau memang tidak perlu enter, maka nggak usah di enter ya. Jangan kebanyakan di enter. Ini misalnya ya udah gambarnya bisa kita pindah-pindahin, ya udah pindahin, nggak usah di enter gitu ya. Nah, kemudian di bawahnya baru ada tulisan skripsi ini ya. Nah, ini diajukan untuk memenuhi persyaratan gelar apa gitu ya. Tergantung nanti kalian sarjana apa gitu ya. Ini merupakan tulisan skripsi. Nah, kemudian ada nama ya. Ini namanya bebas. Namanya nama kalian udah pasti ya. Sama nama dan NPM kalian. Kemudian terakhir baru ada prodi, terus fakultas, sama nama universitasnya di sini sama tahunnya. Prodi, fakultas, dan nama kampus. Nama kampus ya. Kemudian tahun. Oke. Nah, untuk tipsnya adalah, ya ini udah pasti tahu lah ya. Menggunakan format docs sudah pasti ya. Kemudian tips selanjutnya, ini selain dari simpan dokumen menggunakan format, ada simpan menggunakan ada yang namanya OneDrive ya. Nah, OneDrive ini adalah cloud ya, bikinan dari Microsoft ya. Jadi dia harus sign in dulu, sign in, bisa sign up ya, sign in atau sign up ya. Kemudian nanti save si data kita atau file kita, save file kita di dalam folder OneDrive yang udah kita download. Nah, jadi kita pertama download dulu di laptop. Kalau misalnya udah ada nggak perlu, kemudian cari folder OneDrive ya. Kalau belum ada berarti belum ke-install gitu ya. Nanti saya tunjukin. Kemudian sign in atau sign up. Kalau udah punya akun Microsoft ya langsung sign in aja. Kalau belum sign up, kemudian nanti save di dalam folder OneDrive. Nah, kalau udah di save ini, maka fitur dari Word yang kebuka adalah fitur auto save ya. Jadi sewaktu-waktu misalnya amit-amit laptopnya rusak gitu ya lagi pengerjaan atau tiba-tiba laptopnya ngehang harus dimatiin progresnya
yang tadinya dari bab satu, dari bab 4 tiba-tiba harus ngulang ke bab 2. Nah itu bisa menggunakan fitur autosave ini, tapi syaratnya adalah harus download OneDrive gitu ya di laptop masing-masing. Biasanya kalau misalnya laptop baru yang udah plus OHS ya Office Home Student, biasanya udah ada yang namanya OneDrive atau biasanya laptop-laptop baru pun secara otomatis udah keinstall yang namanya OneDrive ya. Jadi kalian tinggal gunain aja fitur ini nanti ketika udah melakukan skripsi gitu ya. Kemudian eh kemudian menggunakan styles agar seragam ya. Jadi maksudnya adalah ini nanti akan membantu kalian dalam pembuatan daftar isi. Makanya biar seragam harus pakai style. Stylesnya apa ya? Stylesnya itu yang heading itu. Stylesnya adalah heading. Itu ya. Kemudian gunakan Ctrl Enter untuk pindah halaman ya. Nah, ini adalah shortcut biasa ya, shortcut yang cukup mempermudah kalau misalnya males pakai mouse ya, shortcut shortcut Ctrl Enter misalnya udah selesai nulis satu halaman. Selesai satu halaman tapi nggak full nih halamannya masih ada sisa di bawah tapi harus pindah bab atau kalau kita lanjutin nanggung gitu tinggal pencet Ctrl Enter aja. Ini apa fungsinya? Untuk eh, nambahin bisa, untuk pindah-pindah halaman bisa gitu ya. Nah, kemudian gunakan insert page number ya. Jadi gunakan page number untuk penomoran secara otomatis ya. Nah, page number ini banyak yang terjebak di sini ya, karena halamannya yang sangat banyak dan suka bikin kita pusing gitu ya, karena page number itu kecil-kecil. Biasanya misalnya di halaman daftar isi harus satu, harus I gitu ya, atau Romawi, kemudian ada I2, I3 gitu ya. Nah, nanti di halaman bab satunya harus berubah jadi 1, 2, 3 lagi. Nah, ini biasanya udah kejebak nih. Ya, gimana cara batasin antara dua ini? Nah, nanti diajarin juga tuh caranya ya. Jadi biasanya ini udah masalah barunya biasanya timbul lagi. Ini udah bener nih. Tapi dia benernya adalah ini adalah 4, 5, 6 gitu ya. Nah, ini nanti akan berpengaruh ke si tabel of content ya. Akan berpengaruh ke tabel of content. Nah, kenapa berpengaruhnya apa ke tabel of content ini? Nanti misalnya bab satu harusnya adalah halaman satu. Ini yang benar. Ya. Yang salah adalah bab satu nanti halamannya jadi 4 gitu ya. Nanti halaman jadi ngacak gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya eh kalian ubah lagi, misalnya udah ubah ke yang benar gitu ya, table of kontennya nanti dipencet update table. Itu ya. Nah, kemudian simpen template dokumen skripsi, misalnya kalian punya template dokumen punya cutting gitu ya. Jadi eh, saya mau kalian cari skripsi cutting kalian siapapun, boleh beda prodi, silahkan. Yang penting ada contohnya untuk kalian simpen nanti gitu ya. Nah, ini nanti minggu depan contoh-contohnya akan kita bahas ya, yang kalian udah punya gitu ya. Jadi tugasnya yang tidak dikumpulkan adalah tolong cari contoh skripsi dari cutting kalian masing-masing ya. Nah, itu tugas yang tidak dikumpulkan. Tugas yang dikumpulkan adalah ini ya. Nah, nah ini adalah tugasnya misalnya judulnya ini ya. Kalau kalian udah punya judul ya silahkan gitu ya, terserah. Tapi judul dari formatnya adalah latihan format dokumen ilmiah misalnya. Kemudian buat dokumen baru ya, ini udah tahu lah ya. Kemudian atur layoutnya, udah pasti A4, marginnya tadi ya di setting. Kemudian strukturnya adalah ini. Jadi sementara kita buat yang ini dulu nih. Ya, bab satu dulu sama latar belakang dan lain-lainnya ya. Nah, ini kita buat dulu dua aja ya. 1.1 sampai 1.2. Nah, ini saya mau ada isinya nih. Isinya apa terserah kalian. Yang penting jangan kependekan, jangan kepanjangan ya. Misalnya diisi
4 paragraf gitu ya, tapi tulisannya jangan asal-asalan gitu ya. Ada bisa dibaca gitu lah. Ada bermakna something gitu lah ya, jangan asal-asalan gitu. Ini juga ada isinya. Kemudian menggunakan heading satu dan heading 2 ya. Jadi ini adalah heading satu, kemudian ini selanjutnya adalah heading 2. Dua-duanya adalah heading 2. Nah, kemudian setelah semuanya udah dikerjakan, tambahin halaman judul ya. Halaman judul sebelum ini ya harusnya ya. Di halaman judul sebelum struktur ini. Ya, halaman judul paling atas. Kemudian simpan dengan format nama. Ini harusnya tugas Word 1. Nama biasa ini harusnya npm ya. Nah, kayak gitu ya. Ini untuk tugas yang akan dikumpulkan oleh kalian. Nah, saya praktekin dulu untuk eh, tugasnya ya. Nah, ini penutup aja dokumen ilmiah yang rapi mencerminkan penelitian yang profesional. Gunakan fitur Microsoft Word untuk mempermudah dan mempercepat proses penulisan skripsi. Ya, untuk itu langsung saja saya praktekin. Oke, sebentar, sebentar. Oke, eh jadi ini adalah tampilan umum ya. Nah, ini yang saya bahas tadi. Oh, ini udah buka Magnifer. Nah, ini adalah fitur autosave ya. Nah, fitur ini adalah menggunakan, nah, just upload the file will save your change as they happen. Jadi maksudnya upload ke OneDrive yang kalian punya ya. Ini fungsinya adalah untuk auto saving kalian. Nah, ini di sini di laptop saya nggak ada, tapi kalian akan menemukan folder dari eh, OneDrive itu di bagian sini. Ya. Download dokumen, pictures, dan lain-lain ini nanti ada namanya OneDrive gitu ya. Nah, ini kalian bisa langsung save di bagian situ aja. Nah, kemudian eh, kita langsung bikin si marginnya ya. Nah, margin itu di layout, size-nya kita ubah dulu ke A4 ya, seperti biasa. Kemudian di sini bisa langsung pencet yang ini nih, yang kecil ini. Di page setup, pencet yang kecil ya, atau bisa di margin ini juga bisa, tapi saya lebih suka di sini ya. Atas, kiri, atas kiri, bottom atau bawah, right, kanan ya. Nah, ini udah otomatis langsung benar ya, langsung oke. Nah, di sini udah otomatis akan terbentuk si marginnya ya, margin yang diinginkan. Nah, ini udah nih margin ya. Kemudian kita ke home. Nah, di sini yang namanya styles ya. Ini heading dan heading 2. Heading 1, heading 2. Kita pencet aja yang heading 1. Kemudian yang tadi saya bilang Times New Roman. Ini di 16 lah ya untuk judul. Diketengahin, warnanya diubah jadi warna hitam. Bab 1 pendahuluan. Di enter. Nah, ini belum di bold, kita bold dulu. Nah, ini udah selesai ya. Nah, ganti ke yang 1,5. Setelah ini, baru kita masukin heading 2-nya.
Nah, heading 2-nya adalah yang tadi eh, latar belakang sama rumusan masalah. Nah, yang tadi saya bilang, misalnya sebelum kalian mencet heading 2, kalian udah keburu bikin numberingnya. Contoh, di sini numbering, ya. Nah, kalian bisa define new number format. Ya, caranya kayak gitu ya. Di sini kemudian mencet define new number format. Nah, di sini kalian bisa tuh misal 1.1 bisa gitu ya, atau 1.1.1. Nah, ini bisa kayak gini ya. Nah, karena kita butuhnya masih ini berarti 1.1. Nah, ini kan ada titik di belakangnya, tinggal dihapus aja. Kemudian di oke. Dia akan secara otomatis merubah si ininya ya. Kemudian tinggal tulis aja latar belakang. Oke, jangan lupa di bold. Nah, ini sudah jadi ya. Kalau di enter, lanjutan rumusan masalah. Nah, ini spacingnya masih terlalu berdekatan. Ya, dicek kembali spacingnya. 0,5. Nah, itu ya. Nah, ini di enter, di back. Nah, ini kalau kalian misalnya belum muncul ini nih ya, bagian-bagian ini ya. Nah, ini kalian bisa ke view, kemudian ruler ya. Biasanya kalau misalnya munculnya kayak gini doang, tinggal ke ruler aja biasa ya. Nah, ini udah jadi nih ya untuk bab 1, tinggal diisi gitu ya. Nanti kalian isi apa aja gitu ya, sesuai dengan judul yang kalian mau. Nah, untuk fungsi dari headingnya yang tadi saya bilang, ada navigation pane ya, navigation pane. Ya, kalau kita klik, kita nyalain navigation pane-nya, di sini ada mulai ya. Nah, ini yang saya bilang. Kalau tadi nggak ada headingnya, maka yang muncul cuma bab 1 aja ya. Ininya nggak muncul nih. Jadi misalnya kita udah di bawah banget nih, kita harus scroll lagi ke atas jauh banget ya. Nah, misalnya ini kan masih awal-awal ya. Jadi misalnya kalau nggak ada ya udah tinggal ke bab 1. Nanti kalau udah misalnya isinya panjang, yang di bab 2 panjang gitu ya. Kita kan nggak mungkin scroll satu-satu lama gitu ya. Bisa tinggal pencet. Nah, kita ganti ke heading. Ini di blok, kemudian heading. Nah, kenapa saya sarankan untuk pencet heading duluan sebelum bikin numbering? Karena nanti jadi kayak gini. Kita kayak ngulang lagi nih, gitu ya. Nah, jadi kayak ya udah kita ulang lagi. Nah, jadinya error kayak jadinya agak ribet kayak gini nih ya. Nah, ya udah tinggal gini aja lagi. Fine, oke. Nah, ini udah kayak gini lagi nih. Nah, ini tinggal disatuin aja atasnya, terus disamain gini ya. Nah, ini tinggal dikecilin aja. Perlunya adalah berapa? 12 dan gelap. Ini juga di 12 dan diwarnain hitam. Nah, ini udah jadi heading lagi ya. Nah, ini jadinya agak berantakan nih ya, nggak enak dilihatnya tuh ya. Nah, kemudian misalnya kita ulang deh ya. Kita ulang. Heading 2. Terus pakai yang ini. Ini bisa di setting aja ini ya. Latar belakang. Nah, kemudian enter. Nah, kalau dia di enter,
Suara Bapak nggak muncul, Pak ya? Sorry. Oh iya, iya. Kemute, kemute. Nah, ini udah kayak gini ya. Jadi, nanti diisi aja. Ini kan saya kebanyakan ya. Mungkin nanti kalian bisa satu halaman aja nih segini gitu ya. Nanti baru halaman keduanya rumusan masalah. Nah, ini pastiin, balik lagi, ini spacingnya udah bener apa belum gitu ya. Kemudian di rumusan masalah. Nah, ini kan nanggung ya. Kalau kita enter, nanggung maka langsung ke bawah aja gitu. Nah, ini Times New Roman biasa masukin rumusan masalahnya. Nah, ini rumusan masalah juga kalian bebas aja. Ini saya pendek. Nah, kalau udah, ini kan masih alignmentnya ke kiri. Kita pindahin alignmentnya ke justify ya. Yang ini nih, justify. Ini juga harus justify. Nah, gitu ya. Nah, ini udah untuk penyusunan formatnya, tinggal bikin judulnya ya, halaman judulnya. Nah, ini kalian bisa ke insert aja, terus kalian page break ya. Nah, untuk melihat, kita bisa chat yang paragraf ini nih, dipencet aja. Nah, ini page breaknya berarti di situ. Nah, ini pencet delete aja misalnya gitu ya. Nah, itu nanti jadinya balik lagi gitu ya. Atau pencet delete di sini misalnya. Nah, berarti page breaknya ada di sini gitu ya. Nah, ini gimana? Langsung di-enter aja udah untuk mau bikin baru ya. Jadi page break-nya nggak terganggu. Nah, terus kalau udah, kalau deskripsi ya, itu kan tadi contohnya adalah proposal ya. Kalau deskripsi kakak kelas kalian, kakak tingkat kalian, itu logo dulu baru judul ya. Jadi kita masukin aja logonya dulu, baru nanti judulnya. Logonya dulu, kemudian baru si judulnya tadi apa tuh judulnya. Nah, judulnya misalnya ngikutin punya saya aja judulnya ya. Nah, judulnya misalnya ini. Nah, ini dia justify-nya, nggak justify, alignment-nya ke lurus ya, atau Ctrl E. Nah, ini bisa jadi kayak gini ya. Ini bisa kecilin dikit ya. Oke. Nah, oke. Kemudian setelah itu kita enter aja ya. Ini pastiin ininya 1,5 ya, jangan lupa. Nah, ini enter kebanyakan mungkin bisa naikin lagi. Kemudian setelah itu apa? Setelah itu kalau dilihat adalah skripsi ya. Diajukan untuk memenuhi syarat mencapai jana. Nah, ini kegedean nih, berarti fonnya ya. Nggak mungkin segini. Nah, ini udah, kemudian baru nama. Misalnya gitu ya. Nah, oke. Kemudian baru di akhir tambahin yang ini ya, program studi dan lain-lain ini. Nah, ini ada logonya kegedean berarti.
Nah, jadi kayak gini ya. Oh, ini skripsinya harus. Oh, udah gini aja. Nah, gitu ya. Nah, nanti tugas kalian adalah seperti ini ya, teman-teman. Jadi bikin judulnya boleh tadi judul yang dari tugas atau boleh judul yang kalian udah kepikiran nih kira-kira judul apa gitu ya. Atau boleh cari di internet kira-kira judul yang bagus apa gitu ya. Boleh ya. Ini belum bikin secara langsung, masih secara uh, simulasi aja gitu ya. Jadi nggak harus asli gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Berarti huruf yang paling besar 14 Pak ya? Iya, huruf Yang 16 16 yang paling besar. Huruf paling untuk besar tulisan 16. kayak nama itu tadi cukup 12 Pak. Oh, kalau nama cukup 12 aja. Nggak usah gede-gede. Oke Pak. Coba berapa Pak? 14 ya? Apa 12 juga? Subbab 12. Berarti kalau 16 itu cukup di judulnya, Iya, sisanya 12. 16 judul, terus nanti yang di bab 1 pendahuluan dan lain itu 14, nanti di subbabnya baru 12 semua. Jadi subbab sama isi itu sama-sama 12. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan?